ini mobil adalah Innova Light. Oke ngap, jadi balik lagi sama gue di Kang Petrolhead. Jadi kali ini gue mau bikin video owner experience Suzuki R3 gue tahun 2012 tipe GX manual. Dan ini yang masih single blower ya. Tuh lihat grillnya masih hitam kan. Yang biasa gue pakai jadi daily driver, jadi daily kilometer gue selama ini. Dan kenapa gue bikin video ini? Karena gue mau berpisah sama si putih satu ini ya. Oke, jadi langsung aja kita jalan ya ngap. Oke. Tadi BTW gue barusan habis ngisi bensin. Nah karena ini mobil udah lama ya, udah lama banget, udah dari tahun 2012 kan. Jadi ini mobil gue isi Pertalite aja nggak masalah sih. Toh ini mobil emang kompresinya cocok-cocok aja buat Pertalite. Ini mau dipakai Pertalite, pakai Pertamax, menurut gue performanya nggak beda jauh. Jadi nggak terlalu masalah sih. Ya, kita udah pakai seatbelt. Sekarang kita doa dulu. Mari kita jalan. Amin. Yuk, guys. Ini gue rencana mau ke Solo karena mau ngantar mobil ini. Karena mobil ini rencananya itu ya memang sedih mau dijual. Tapi gimana lagi ya? Ini mobil udah umurnya udah lumayan tua juga kan, udah 12 tahunan. Ini gue pakai mobil ini udah dari kelas 5 SD 2012. Sampai sekarang gue lulus kuliah. Udah lama banget ya, gila, 12 tahunan lah. Ya 12 tahun kurang lah. Ya, mobil ini emang banyak banget kenangannya. Banyak banget. Gue beli waktu itu baru beli di Depok, platnya masih B. Sampai sekarang udah ganti plat 3 kali ya. Mutasi ke Jawa Tengah itu sekali. Terus habis itu kemarin 2018 itu 2023 itu ada pergantian apa namanya? Kayak registrasi ulang, jadi format plat nomornya diganti lagi, yang awalan 8 jadi awalan 1. Nah makanya nih mobil udah 3 kali ganti plat nomor. Ya banyak banget sih jujur kenangan dari gue masih kecil ya, masih bocil ya, kelas 5. Gue pertama kali bawa mobil itu juga gue belajar pakai ini si R3 ini manual, dan at least mobil masih enak. Jujur di mobil masih enak. Dan mobil ini juga record ya, service record, always service di bengkel resmi. Terus ya kalau tabrakan insya Allah nggak ada. Ya paling kayak minus-minus aja sih, kayak ya serempetan, lecet itu kan udah biasa. Ya kayak gitu aja sih intinya. Terus mobil tarikan, oke nanti kita coba tarikannya gimana. Mobil ini 12 tahun dan selalu menggunakan Pertalite, ya kadang Pertamax juga sih. Kalau pas lagi apa namanya lagi pengen nyoba Pertamax ya gue pengen pakai Pertamax. Tapi ini mobil bahkan dulu awalnya pakai premium tuh ngap, sebelum ada Pertalite. Nah sekarang pakai Pertalite kan udah nggak ada premium. Ya jujur ini video bisa dibilang ini video bakal jadi video tersedih gue sih. Bakal jadi. Oke kita coba tarikannya. Nah ini klakson udah gue ganti biar lebih keren aja sih. Ini mungkin jadi video yang paling sedih bagi gue ya. Maksudnya kayak gue bikin video ini kayak dengan perasaan yang jujur sedih sih, jujur. Karena ya udah 12 tahun gue sama ini mobil, sama si putih ini udah 12 tahun. Emang mobil ini nggak gue kasih nama secara spesifik sih, kayak mobil yang lain. Kayak kalau dulu apa namanya Altis tuh gue kasih nama Martis, terus udah ada Fortuner gue kasih nama Renault Trove. Tapi mobil ini walaupun nggak punya nama yang spesifik, tapi bagi gue ini kenangannya paling banyak. Ini bener-bener paling lama ya di keluarga gue, ini paling lama. Maksudnya kayak selama gue punya mobil tuh, ini mobil paling lama yang pernah gue pelihara. Mobil paling lama yang pernah ada di keluarga gue, 12 tahun. Bayangin tuh, 12 tahunan tuh paling lama tuh. 7-seater, pelopor, MPV paling out of the box pada masanya. Bener-bener pada waktu itu tuh kayak Suzuki tuh gila banget sih. Kayak dia bikin R3 yang dimana dia itu jadi MPV yang bisa dibilang inspirasi ya buat mobil-mobil MPV yang lain.
Karena setelah dia keluar itu banyak kompetitor-kompetitornya tuh pada nambahin fitur yang terinspirasi dari mobil ini. Kita sebut saja contoh dual SRS airbag. Dual airbag itu kalau di kelas LMPV ini pertama. Kenapa gue nggak nyebut Livina? Karena Livina itu dia masih single ya airbagnya. Saya ingat gue dia masih single yang HWS. Dan Livina tuh saya ingat gue dia nggak mau dibilang kelasnya sama LMPV gini, dia nggak mau. Dia maunya disamain sama Innova. Tapi kalau menurut gue sih jauh sih, Innova mah tetap di atas Livina ya. Ya intinya begitulah. Dan pada waktu itu selain selain airbag, ABS juga ABS ya, walaupun si Veloz juga waktu itu udah punya ABS ya. Tapi ini satu yang bener-bener si R3 ini jadi yang pertama. Itu sebenarnya bukan airbag, tapi immobilizer. Ya, immobilizer ngap. Immobilizer karena pada waktu itu jangankan Avanza ya, Innova aja nggak punya loh ngap. Innova, Grand Livina, apa itu immobilizer? Nggak ada mereka. Itu pada zaman-zaman itu Astra itu masih pelit fitur itu, masih bener-bener kayak ya fitur seadanya, yang penting mobil dipakai. Tapi semenjak kemunculan si R3 ini, semua MPV itu langsung berbenah. Semua pabrikan langsung berlomba-lomba menciptakan MPV dengan fitur yang mulai royal ya, mulai ditambah-tambah ya. Contoh kayak Avanza, setelah dia keluarkan, setahun kemudian Avanza keluar tuh yang double airbag, dual SRS airbag. Diikutin juga Xenia, ya kan? Dari Avanza, Xenia. Terus immobilizer. Nah kalau immobilizer emang Avanza tuh rada telat ya. Kalau nggak salah tuh dia immobilizer itu baru di 2015. Tapi jujur emang ini pelopor banget sih. Terus selain itu dia salah satu MPV yang pakai FWD pada masanya. Bahkan nggak cuma salah satu, tapi mungkin yang pertama ya. Karena gue bilang tadi Grand Livina sebenarnya dia FWD, tapi kan Nissan nggak mau main di kelas LMPV ya, katanya dia nggak mau disamain sama LMPV. Jadi gue anggap aja Livina tuh kayak ya antara iya dan tidak lah. Jadi ya gue anggap aja dia gue anggap LMPV dah, karena Nissan bilang nggak mau, ya udah. Jadi ini bener-bener FWD pertama. Ya pada saat itu mungkin kayak orang, hah LMPV FWD, ntar kalau nanjak gimana tuh, kuat apa kagak? Nah tapi lihat sekarang, lihat realitanya, lihat kenyataannya. Semua LMPV akan FWD pada waktunya. Nggak Avanza, nggak Xenia, Expander juga ikutan FWD. Yang RWD sekarang tinggal satu, Wuling Convero. LMPV satu-satunya yang RWD. LMPV ya, tapi kalau MPV, bahkan Innova pun udah ikutan FWD. Si Jenik itu tuh, tinggal Seribon yang masih RWD. Dan ya lagi-lagi apa? Dia diikutin kan, jadi dipelopor kan pada masanya kan. Walaupun gue bisa bilang meskipun dia pelopor sana sini, fiturnya dia nambahin itu banyak banget ya Suzuki ya, tapi sayang banget pada awal dia keluar ada dua hal yang nggak dimasukin sama Suzuki di mobil R3 ini. Satu, padahal ini penting banget. Satu, double blower. Sumpah nih mobil kalau siang nggak ngotak. Apalagi lu bawa ini mobil single blower kan. Lu bawa di daerah Semarang, bawa di daerah Bekasi, 8 orang 7 orang, beh, menyala AC-ku. Dikasih nomor 2 aja tetap kagak ngangkat bang. Aduh gila-gila. Jadi emang sayang banget ya, dia double blower tuh dia nggak ada di awal. Tapi untungnya Suzuki gercep. Kenapa gercep? Karena pada bulan Januari 2013 akhirnya dia masukin double blower. Maksudnya si R3 ini kena facelift di double blower, sama ada penambahan grill chrome ya di depan, aksen chrome, sama yang tipe GX di belakang itu ada garnish chrome juga di bagasi. Udah itu aja penambahannya, sepele. Tapi lihat pada masa itu akhirnya R3 berhasil mengalahkan penjualan Xenia kalau nggak salah sih, seingat gua begitu. Dan R3 itu juga sempat jadi Car of the Year versi Automotive Awards ya tahun 2013. Karena emang ini mobil OP parah sih waktu itu fiturnya. Gua bukan mentang-mentang gua punya mobil ini terus gua ngebangga-banggain, enggak. Tapi emang realitanya memang seperti itu. Dan kalau kelemahan ya namanya juga mobil FWD. Oh ya, tadi satu lagi ya. Selain AC, yang kedua transmisi matic. Itu juga telat tuh masuknya. Bahkan saat Suzuki melakukan facelift pada double blower pun
Ini mobil juga masih belum ada matic-nya. Jadi matic-nya tuh kalau nggak salah keluarnya Mei, ya kira-kira 1 tahun lah setelah R3 yang ini keluar. Setelah R3 single blower ini keluar, 1 tahun berikutnya launching lah itu yang matic, R3 matic. Kalau nggak salah bulan Mei 2013. Lengkap sudah, matic sudah ada, double blower sudah ada, ditambah fitur-fitur lain yang bikin mobil ini jadi semakin OP. Dan ya, kalau kita bahas kenyamanan ya, karena memang MPV ini FWD itu memang keunggulannya kan dia lebih irit BBM sama lebih nyaman. Jujur ini mobil emang nyaman. Sama 2 Astra, langsung 2 Astra berasa gerobak. Bahkan ya kalian tahu sendiri lah, 2 Astra itu kan terkenal, dia memang terkenal durable, tapi kenyamanannya emang nggak sebagus R3 ini. Dan bahkan gue bisa bilang ini mobil adalah Innova Light. Kenapa gue bilang Innova Light? Karena kenyamanannya hampir menyerupai Innova. Jauh sama Avanza. Dari segi kenyamanan ini mobil Innova Light. Terus fitur satu lagi nih yang nggak punya di LMPV yang lain pada masa itu adalah armrest. Nah, armrest aja ini tipe GL dapat armrest loh, ngap. Kalian bayangin tipe GL loh, tipe GL yang tipe tengah aja dapat armrest. Ini tipe GX apalagi? Pada waktu itu Avanza Xenia itu nggak dapat armrest, ngap. Emang rada pelit ya si 2 Astra ini ya. Ngasih fitur itu pun juga harus di apa ya, istilah kayak harus digebrak sama Suzuki dulu. Coba kalau misalnya si Suzuki ini mainnya datar-datar aja ke R3, mungkin sampai sekarang LMPV bakal kerasa hambar kali ya. Karena emang ini bener-bener mengebrak teknologi di LMPV pada masanya. Bener-bener visioner banget sih kalau menurut gua Suzuki pada waktu itu. Inget nggak? Pada waktu itu. Ya kalau sekarang kalian tahu lah R3 tuh sekarang bagaimana. Udah terseok-seok penjualannya. Udah sekarang kalau gue lihat sih Suzuki itu lebih fokusnya kayaknya ke XL7 ya kalau mobil ya. XL7 yang paling laris tuh yaitu XL7, terus balinnya lumayan, terus habis itu carry pickup tuh juga banyak ya, walaupun nggak sebanyak Grand Max sih, tapi tetap XL7 pun juga dia lahirnya kan dari R3 ya, istilahnya kan dia R3 crossover. Nah, tapi kita nggak akan bahas ke situ karena itu sudah tahun-tahun yang baru ya, udah tahun-tahun yang jauh banget jaraknya sama mobil ini. Ya, tapi intinya nih mobil emang nyaman banget sih dipakai kemana aja. Ini mobilnya sampai mana? Ini mobil, nih ya gue ceritain dikit ya sejarahnya. Jadi waktu itu kan mobilnya kalau nggak salah itu datangnya itu bulan November 2012. Itu udah inden sebulan itu. Kita pesennya Oktober, November dia baru datang. Nah, inden tuh sebulan. Nah, terus surat-surat juga inden sebulan lagi, STNK-nya nunggu sebulan. Nah, udah tuh singkat cerita nunggu 2 bulan lah buat nunggu sampai full paper kan, dari Oktober sampai Desember. Nah, habis itu begitu STNK datang, lah dicek kok namanya salah, ada salah ketik lah, ada typo di STNK. Kita minta revisi lagi namanya di STNK. Habis itu singkat cerita 3 hari 4 hari jadi. Habis itu STNK yang baru dengan nama yang baru pun jadi. Dan besoknya hari, kalau nggak salah hari Sabtunya deh, gue masih ingat, hari Sabtunya pada bulan Desember 2012 mobil ini langsung dipakai ngetrip ya. Jadi begitu STNK datang, hari berikutnya langsung dipakai ngetrip ini, ngap. Kalian tahu ngetrip kemana? Dari Depok nih. Dari Depok itu kita ngetrip ke Solo dulu, ke Solo itu kalau nggak salah nginep dulu ya di Batang, Jawa Tengah itu nginep, terus Minggu jalan lagi ke Solo. Nah, kalau nggak salah hari Senin apa Selasanya gue lupa, mobil ini langsung dibawa ngetrip lagi ke Surabaya. No, gila kan? Ini mobil berarti kan waktu itu kan bener-bener apa ya, kayak dibutuhin banget ya, karena waktu itu pas liburan akhir semester, pas bukan SD ya kan. Ya udah, mobil dah intinya begitu suratnya datang langsung dibawa ngetrip ke Surabaya dan Madura. Udah sampai Meksiko nih ngap mobil. Gila, baru juga lahir udah dibawa ke Meksiko lewat Suramadu. Jadi emang ini mobil nggak pernah ada masalah juga pada waktu itu ya. Kita bawa road trip, terus habis itu sampai balik ke Depok lagi, alhamdulillah nggak ada masalah. Mobil enak-enak aja, dan ini mobil nyaman parah. Dan yang gue suka juga, ini mobil joknya tebel. Cuman karena joknya tebel dan kenyamanannya itu dia diprioritaskan ya, ruang kaki, kabin itu jadi lebih sempit.
Ya, gue mengakui ini mobil emang sempit sih. Apalagi buat gue yang tingginya 175. Gimana yang tingginya 177 cm seperti Om Fitra Eri? Wah, bisa lebih tersiksa lagi naik R3 ini ya, karena memang kabinnya sesempit itu. Ya, efek dari jok yang tebal-tebal itu sih. Tapi ya, intinya lu harus milih. Lu mau nyaman tapi rada sempit, atau lu mau nyamannya biasa-biasa aja tapi rada longgar, rada luas. Ya, itu pilihan lu sih. Dan kalau gue bilang FWD itu nggak bisa nanjak, itu sebenarnya nggak sepenuhnya bener sih. Karena gue pakai mobil ini udah sering banget pakai nanjak-nanjak. Gue pakai naik turun gunung di mobil, alhamdulillah nggak pernah ada gejala ngestak di tanjakan. Bahkan gue bisa bilang ini FWD rasa RWD. Tapi emang bener, kenyataannya begitu. Dan nggak pernah juga yang namanya underpower di tanjakan, enggak. Karena ini tanjakan, pernah waktu itu kan kita ngelibas tanjakan itu mungkin kemiringan ada di sekitar 30 derajat lebih kali ya. Itu kita full muatan, kalau nggak salah 6 orang ditambah barang-barang kan. Itu di mobil nggak ada masalah, langsung gas, langsung kita libas. Itu kalau nggak salah daerah Jawa Tengah. Jadi intinya untuk ketangguhan ini mobil udah nggak perlu diragukan lagi. Cuman kelemahannya kalau di FWD seperti mobil FWD pada umumnya, yaitu di kaki-kaki. Ya memang untuk kaki-kaki memang R3 ini dikenal agak lemah ya ketimbang pesaingnya yang RWD. Ya contoh kayak Rextir ya. Rextir ini juga dulu udah pernah kena. Akhirnya kita ganti terus kita repair juga. Ya awalnya di repair terus diganti. Terus apa yang pernah ganti lagi ya? Seingat gua sekok. Ya, sekok depan belakang pernah ganti juga karena emang udah usia kan. Ya, tapi intinya semua tuh tergantung perawatan. Nih mobil setirnya masih enteng banget. Nih, masih enteng banget nih. Posisi duduknya juga nyaman. Jadi dipakai buat luar kota tuh enak, gak gampang capek gitu loh, Ngap. Cuman sayangnya emang ya posisi apa namanya? Kalau misal tangan lu pas, kaki lu nggak pas, kayak tangan lu udah pas nih, enak nih, tapi kaki lo kayak terlalu maju. Tapi begitu ini kita mundurin, kakinya enak, tangannya agak kejauhan. Ya, tapi ya emang ada plus minusnya sih. Karena emang mobil ini belum punya teleskopik. Dan di zaman itu emang belum ada MPV yang punya teleskopik. Terus kalau kita ngeliat dari sisi audio atau entertainment, ya dia masih polosan gini sih. Ya maksud gua kayak standar lah. Cuman bagusnya dia udah double din indes. Dan pada masanya ini udah oke banget, walaupun dia belum layar ya. Nah, cuman bagusnya dia ini kalau misal mau upgrade layar, ini bakal gede sih. Karena kalian kalau tahu R3 Dreza yang mukanya kayak Joker itu kan dia bawaannya udah touchscreen tuh 9 inci. Bayangin nggak 9 inci pada masa itu. Gede banget kan. Cuman R3 Dreza yang muka Joker itu kan dia keluarnya 2016. Cuman modelnya emang masih sama kayak yang ini. Jadi kalau kalian bisa punya R3 mau upgrade audio pakai si Dreza juga bisa-bisa aja. Dan itu dia bakal full layarnya dari sini sampai sini. Atau enggak lu mau ganti aftermarket yang lain juga bisa sih, terserah. Tapi ya emang ini aja udah bagus. Dan untuk suara, ini suaranya juga oke sih. Kalau menurut gue ini suara audionya itu lebih ke treble ya. Jadi lebih ke treble daripada ngebass. Jadi jernih lah kesannya tuh, sound systemnya nih jernih. Dan untuk tipe GX dia sudah ada Twitter ya. Yang sayang sekali di tahun 2015 Twitternya malah disunat sama Suzuki. Emang agak lain Suzuki ya. Gak cuman itu, di tahun 2015 di facelift awal yang mukanya dia beda tapi basis bodinya masih sama, itu dia ABS-nya juga dihilangin. Jadi nggak cuma Twitter dihilangin, ABS dihilangin, terus tenaga mesin juga dikurangin, yang sebelumnya 95 horsepower jadi 92. Katanya sih biar irit ya, tapi kalau menurut gue sih kayak 95 aja udah irit. Ya kalau 92 kalian gue khawatirin bukan irit sih, malah takutnya underpower. Ya mobil ini walaupun 95 horsepower, tapi ini mobil pernah nyampe top speed kalau nggak salah di 175. Gue masih ada videonya, nanti gue kasih di sini. Waktu gue top speed di tol Solo Sragen itu 175, gokil sih. Dan mobil ini juga masih anteng kalau dibawa kenceng di tol. Ya nggak terbang lah, karena ini mobil bukan LCGC. Nah jadi aman kalau buat kencang-kencangan di tol. Walaupun
ya bodi mobil kayak begini itu emang kurang rekomen ya kalau buat kencang-kencangan di tol, karena emang ini fokusnya kan dia LMPV yang bawa keluarga ya. Kecuali kalau lo mau pakai mobil yang memang buat kencang tuh enak kayak sedan atau hatchback, itu dia lebih oke. Kalau buat kencang-kencang di tol dia lebih dapat lah aerodinamisnya lah. Kalau mobil ini mah kurang sih kalau buat kencang-kencang kan, walaupun stabil tapi begitu ada belokan dikit gini ya misal gitu, itu rasanya emang kayak naik kapal kayak naik kapal itu. Mobil ini masalah terbesarnya apa sih dulu yang pernah menghambat aktivitas gua? Ya selain aki ya, kita bahas selain aki, karena aki semua mobil pasti juga akan ngalamin yang namanya aki soak. Tapi ini bukan aki sih masalahnya. Jadi pernah waktu itu gua siang-siang mau nyuci mobil nih. Ini kalau nggak salah kejadian 2021, belum terlalu lama lah, baru 3 tahunan. Gua mau nyuci mobil, nah gua majuin nih mobil, tapi gua mundurin nggak bisa. Jadi gua pindah ke R itu kagak bisa, ngestak gitu loh. Jadi ya udah, bisanya maju doang. Kadang dapat terjadi karena adanya pekerjaan terencana seperti pemeliharaan jaringan atau padam tidak terencana disebabkan oleh gangguan pada listrik yang dikarenakan beberapa hal. Dan akhirnya gue nggak jadi nyuci dah, gue tunda dulu. Terus akhirnya gue manggil bengkel dari Suzuki, dan akhirnya alhamdulillah bisa udah bisa dibenerin. Jadi kalau nggak salah waktu itu pakainya home service. Ya intinya kayak gitu sih, itu masalah terbesar. Ya masalah lain paling kayak nubruk bumper kayak gitulah. Ya, udah biasa kalau itu mah. Semua mobil ya kalau masih pemula, itu cuma gua pemula tuh, nyerempet, nubruk tuh, spion juga pernah juga nubruk tembok, dan masih aman sih. Intinya nih elektrikal juga masih oke semua, masih oke punya, kagak ada yang mati, lampu-lampu juga aman. Dan untuk sen, kenapa kalau misal kalian heran kok sennya jadi cepet gitu sih, ya soalnya emang sennya udah gue ganti pakai sen Datjal yang 144 LED itu tuh. Ya kalau gue sih mending kayak gitu aja ya, daripada ditambahin resistor nanti malah ngubah yang ada di kabel, nah kan jadi cepet kan. Nah kalau pakai resistor kan dia nanti harus ada potong kabel, inilah itulah, itu malah resikonya lumayan gede. Jadi gue sih biar aja lah dia hyperflash, tapi yang penting kabelnya masih utuh, kabelnya belum pernah dibongkar. Kalau gue sih gitu aja. Ya untuk pemilik berikutnya barangkali nggak senang sama sennya yang hyperflash, mungkin bisa diganti sama yang bolam biasa kali ya. Jadi mobil ini emang bener-bener service record, dan kunci serep pun juga masih ada. BPKB, STNK, pajak selalu jalan, nggak pernah mati. Alhamdulillah semuanya oke. Cuman paling minus di bodi aja sih. Bodinya banyak boncel-boncel, banyak lecet-lecet, banyak bopeng-bopeng. Itu wajar ya, karena mobil juga makan harian ya kan. Ntar dibenerin, kenyok lagi, dibenerin, lecet lagi. Jadi ya udah, biarin dulu aja. Paling habis ini nanti rencana mau gua cat, tapi ini katanya udah ada yang nawar sih. Udah ada yang minat sama R3 ini. Gila, padahal belum diiklanin loh. Cuman kemarin waktu nanya ke bengkel mau masukin R3 kan, nah, terus dari bengkelnya nanya, oh mau masukin R3 ya? Oh ini kebetulan ada yang minat. Jadi ada kenalannya bengkel itu, ada yang minat sama lagi nyari R3 gitu. Nah ya udah, mungkin orangnya nanti biar lihat mobil ini dulu apa adanya. Nah nanti kalau misalnya harganya kurang masuk, harganya terlalu rendah, mungkin nanti baru kita permak dikit-dikit lah ya, entah itu di cat atau di detailing kayak gitulah. Tapi kalau emang orang itu mau apa adanya dan harganya nggak di bawah pasar, harganya tergolong tinggi, jadi mungkin kita lepas. Ya perkiraan gue ini mobil bakal kita hargain berapa ya? Ini mobil bakal gue hargain di pokoknya di atas 100, mungkin 115-an. Ya nanti kalau misalnya gue publish video ini tapi ternyata mobilnya belum laku, nanti gue kasih nomor gue di deskripsi. Ingat, siapa tahu kalian ada yang minat sama mobil ini ya kan, ada yang minat sama R3 ini. Dan untuk kedepannya gue mau ganti mobil apa, nanti kalian tunggu aja. Gue pasti bakal publish, gue pasti bakal upload di channel Kang Petrolhead kesayangan kalian semua. Ya, stay tune ya, intinya kayak gitu aja. Yang pasti 5-seater, gue cuma ngasih bocoran dikit. Untuk kedepannya gue mau ganti cluenya ya, 5-seater. Cluenya 5-seater, dia bukan sedan, 5-seater, tapi bukan crossover, mungkin hatchback,
ya nanti kita lihat aja ini mau gantinya apa. Oke. Nih kalau kalian mau lihat nih, ini setirnya masih enteng banget nih, satu tangannya masih enak, koplingnya juga enteng sih. Cuci piring paling enak nih, nyetir pakai gaya cuci piring nih Ngap. Wah. Oke Ngap, jadi gitu aja untuk video owning experience Suzuki R3 tahun 2012 kali ini. Ya jujur ini video paling sedih sih. Dan buat kalian yang penasaran nanti gantinya apa, stay tune terus di channel gue Ngap. Dan jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa juga di subscribe. And see you.